Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat duplikat gear ini teman-teman. Jadi ini adalah video request dari teman-teman, pesan cetakan, terus juga ini duplikat. Langsung saja praktek teman-teman. Ini kita nuangnya dikit ya. Oke, segini sudah cukup. Segini teman-teman. Nah, jadi tuh bentar saya bikin. Nah, tadi botolnya tuh seperti ini. Nah, ini kan ada bagian dari bawah, yang paling bawah ini. Nah, resin segini. Nah, segini nih. Saya tutup. Nah, yang ini dari sini. Oke, kita seperti itu. Kita menggunakan 6 tetes ini resin, ini katalis. Oh ya, sekali lagi ini kita resinnya menggunakan resin SHCP ya, SHCP warna pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena tetesannya tadi keluarnya banyak-banyak teman-teman. Yang penting 6 tetes. Dicampur antara resin dan katalisnya. Di sini kita menggunakan katalis M atau Mipok. Kenapa kita menggunakan katalis M? Sebenarnya kalau untuk resin yang pink ini kita menggunakan katalis T bisa. Tetapi biar kita satu kali beli saja, jadi kita beli katalis M itu kan bisa digunakan ke resin bening dan resin pink. Jadi lebih efisien begitu. Kalau dari segi harga agak selisih, mungkin yang M ini agak lebih tinggi sedikit daripada yang T gitu teman-teman. Itu kalau kita dilihat dari beli per item ya, tapi kalau di global ya lebih murah yang M karena bisa kita gunakan ke dua-duanya, ke dua jenis resin yang kita gunakan teman-teman. Oke, kita tuangkan. Oh ya, ini cetakannya 2 sisi seperti ini ya. Kita tuangkan. Sambil kita tekan dengan seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Ini kenapa kita tekan-tekan, karena kita akan mengeluarkan gelembung yang ada di dalamnya. Jadi ada pertukaran posisi. Karena kan kalau ada gelembung atau ada udara pasti itu resin nggak bisa masuk ke situ teman-teman. Jadi memang harus kita keluarkan. Cara pengeluarannya itu bisa kita vakum atau bisa kita tekan-tekan seperti ini. Kalau proses manualnya seperti ini teman-teman. Tapi kalau mau divakum juga bisa. Tapi dengan bentuk seperti ini, dengan kompleks seperti ini, kalau divakum pun agak sulit teman-teman. Kalau resin menggunakan, kecuali kalau bentuknya itu dari atas ke bawah tabung, itu bisa kita vakum. Tapi kalau bentuknya kompleks seperti ini, itu lebih efektif memang ditekan-tekan seperti ini. Atau juga bisa menggunakan cetakan 2 sisi. Tapi kan kalau 2 sisi ini nanti pasti gearnya akan berubah. Maksudnya 2 sisi itu yang tatupan atas bawah itu teman-teman, terus diisi resin baru ditutup gitu. Tapi kalau ini nanti akan berubah bentuk, karena itu kan ini harus benar-benar apa ya, sesuai dengan masternya biar dia bisa diassembly dengan komponen lainnya gitu teman-teman. Sama penekanan gini juga kita harus sabar, karena kan kita nggak tahu yang di dalamnya itu posisinya bagaimana relnya ya gitu. Selagi ditekan-tekan gini, ini kan proses pengeringannya tuh sekitar 5 jam totalnya ya, tapi bisa lebih cepat sih. Biasanya kalau dari kami itu kita 3 jam udah kita bongkar, itu yang paling lama ya. Bahkan kalau kita memberikan katalisnya itu banyak banget, itu 1 jam juga udah berani, bahkan 30 menit juga udah berani. Itu kalau kita nekat banget ya, itu katalis kita kasih banyak itu sih. Tapi kalau bentuknya itu besar kayak meja begitu, itu disarankan
sesuai aturan. Karena kenapa? Karena kalau meja itu kan permukaan besar teman-teman, jadi suhunya itu panas dan juga rawan pecah. Jadi kalau pecah ya udah gagal dan teman-teman kebuang resin segitu banyak. Tapi kan kalau kecil-kecil seperti ini itu kebuang ya nggak banyak-banyak banget gitu loh teman-teman, jadi nggak rugi-rugi banget itu sih. Jadi ya kadang kita sudah ada patokan nih teman-teman, segini nih, ini waktu normal biar suhunya itu tidak terlalu tinggi, terus keringnya juga bisa sempurna itu dengan takaran segini, estimasi waktu ini. Tapi kita juga bisa nih, kita juga langsung ini kayaknya nggak ini sih, nggak apa-apa, coba gagal, ini kasih banyak aja katalisnya, mungkin 100 mili banding 10 atau banding 20 gitu, itu kan tinggi banget ya perbandingannya ya. Itu berani kalau bentuk-bentuk seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau patokannya kan amannya kalau untuk meja begitu yang luas permukaannya lebar ya 100 mili banding 1 sampai 3 mili katalis. Itu pun nanti kita masih tambah MMA. MMA itu tujuannya ya untuk memperlambat lagi katalisnya itu, apa resinnya itu bereaksi dengan katalis. Karena kan biasanya kalau udah tercampur katalis, sekali dia udah bereaksi itu grafiknya tuh naiknya begini teman-teman. Dan itu agar biar landai itu kasih MMA. Jadi grafiknya nggak begini, agak begini. Jadi kayak panasnya itu nggak banget gitu loh teman-teman. Beratnya kan kalau panasnya tuh bisa dibagi ke waktu yang lebih panjang, itu kan otomatis suhunya itu ya sekian-sekian aja gitu, maksudnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan juga bisa ditambah dikipasi teman-teman, atau dikipas. Kita menggunakan kipas atau kita mau kipas manual juga nggak apa-apa kalau teman-teman kuat ya, kipas selama 5 jam lebih gitu. Makanya kalau di video-video tutorial kami itu kalau kita bikin meja kita bahkan sampai seminggu atau bahkan 2 minggu dalam satu pembuatan video, karena ya kita nggak mau mengkhianati proses sih kalau dalam pembuatan meja. Tapi kalau bentuk-bentuk kayak gini kenapa kita bisa cepat, karena kita juga kadang memberikan katalisnya tuh di ambang atas gitu teman-teman. Begitu. Itu tips ya. Mungkin kalau teman-teman mau diskusi juga langsung ayo ke WA kami aja. Telepon juga boleh. Atau pesen itu boleh banget. Bahkan boleh banget kalau pesen. Oke. Ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering sih teman-teman. Ini masih cair kan. Kita tunggu sampai benar-benar kering, nanti kita keluarkan. Next video ya, sebagai gambaran kita akan ini lanjut yang ini. Nanti kita akan buat yang ini agak kompleks lagi teman-teman. Yang ini habis video ini tayang, jadi pantengin terus channel YouTube Wisnu Purnomo. Jangan lupa subscribe dan juga tekan notifikasi tanda lonceng agar teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload video baru. Oke. Nanti kita keluarkan ya ini setelah kering. Oke teman-teman, ini sudah kita tunggu sampai benar-benar kering, baru bisa kita keluarkan dari cetakannya. Kita lihat dulu ya. Ini teman-teman, dengar bunyinya enggak? Tuk, 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 tuk. Ini ya, kita keluarkan. Kelihatan teman-teman? Oke. Ntar saya mau cari kameranya yang pas. Nah, di sini dia pas ya. Karena kecil sekali fokusnya, kayaknya kayak kesulitan kameranya. Oke, keluar teman-teman. Nih, ini kita turunkan dulu. Nih. Nah, kenapa kita pakai gate-nya itu di bagian sini teman-teman? Kita lihat masternya dulu ya. Nih, kenapa kita pasang gate-nya di bagian sini? Karena di bagian sini itu kan tidak ada gearnya teman-teman, dan dia bagian yang halus. Jadi nanti kalau kita pasang di sini, kita bersihkan, itu kan bisa kita amplas.
Nih kita lihat di sini. Nah, di bagian ini nanti bisa kita amplas teman-teman. Tuh. Sama. Iya. Nih. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita potong lalu kita amplas saja. Seperti itu. Lalu kita potong. Potongnya bisa menggunakan cutter maupun bisa menggunakan gergaji teman-teman. Tapi saya lebih menggunakan cutter sih sebenarnya. Di bawah ya. Biar ada tatakannya. Oke. Langsung. Oke. Ini baru 1 jaman ya teman-teman, tapi kita keluarkan. Nekat sih. Jadi kayak tadi ya yang kami bilang ya, kalau kecil-kecil seperti ini kita berani nekat, kita berani pakai katalis banyak, dan itu bisa. Tapi kalau kita meja yang besar, ya itu alangkah lebih baiknya ngikutin aturan. Ini kita tuh sampai perbandingannya sampai 20 loh teman-teman. 100 mili banding 20 mili resin. 100 mili resin banding 1 sampai 20. Dan kita pakainya 20-an. Itu. Kita pakai bukan ambang batas lagi sih, itu udah sangat-sangat di atas ya. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau bentuk-bentuk seperti ini masih aman. Kayak gitu. Nah, kecuali kalau bentuk-bentuk meja itu baru nggak aman. Atau yang dia digabungkan dengan kayu itu nggak aman. Karena kan kalau dengan kayu, contohnya meja ada kayunya atau kombinasi lainnya, itu akan retak nanti teman-teman. Nanti kayu dan resinnya itu akan nggak lengket kalau kita berlebihan menggunakan katalisnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dikombinasikan dengan kayu itu pas perbandingan 1 sampai 3 mili aja. Itu sih. Dan kenapa ini kami sampaikan lagi, dan kenapa kalau kita tag video yang meja resin itu bahkan sampai 2 minggu, bahkan kita pembuatannya bertahap-tahap, yaitu tujuannya agar jadi begitu. Kalau bentuk-bentuk seperti ini itu cepat juga bisa, pas juga bisa, begitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bisa langsung ke nomor WA atau ke komen video ini. Jika teman-teman mau memesan cetakan, bisa langsung ke kami juga. Bisa pesan cetakan gear bisa. Instagramnya ini di bawah kolom atau di bawah video ini teman-teman, di komentar di bawah, di kolom keterangan di bawah video ini teman-teman. Silahkan dihubungi saja. Nanti tanya-tanya dulu juga boleh, telepon dulu juga boleh, bahkan mau belajar boleh, begitu. Terima kasih. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video kami selanjutnya, bisa tekan tanda lonceng sehingga teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video baru. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.